Bener gak sih trek Ranukumbolo itu landai dan cocok buat pemula? Simak dan save video ini sebagai referensi kalian buat mendaki ke Ranukumbolo part 1. Perjalanan gua mulai dari kota Malang. Sebelum berangkat, gua jemput teman gua di penginapannya dan langsung cus aja menuju basecamp Ranukumbolo yang ada di Ranupani. Buat akses menuju basecamp jalannya bagus, tapi kalian harus hati-hati karena jalannya kecil dan berkelok, khas jalan di pegunungan. Sebelum sampai basecamp, kalian bisa lihat kaldera Bromo dari sisi ini. Terus kalian juga bisa lihat Gunung Semeru yang menjulang tinggi di perjalanan. Setelah 1 jam 30 menit perjalanan dari Malang, akhirnya kita sampai di basecamp Ranupani. Tapi sebelum memulai pendakian, gue bikin surat sehat dulu di klinik terdekat. Harganya cuma 25.000 per orang. Terus kita lanjut registrasi ulang di basecamp. Oh iya, buat kalian yang mau kesini, kalian wajib booking online dulu di website TNBTS terlebih dahulu, yang harganya 90.000 per orang untuk pendakian 2 hari 1 malam. War tiketnya agak susah sih. Gue saranin kalian ikut open trip mendakui aja, yang udah terpercaya. Dan ini untuk jadwal ke Ranukumbolo, oke? Di sini juga kalian wajib pakai guide resmi yang harganya 400.000 per orang untuk setiap 1-10 pendaki. Ribet kan? Udah ikut mendakui aja bareng gua. Hehehe. Setelah semua itu, gua harus ikut briefing dulu bareng pendaki lain. Lumayan lama sih, tapi ini penting buat keselamatan kita dan kelestarian alam. Setelah selesai briefing, baru kita diperbolehkan buat mulai pendakian. Di sini gua bareng guide yang namanya Mas Waiji. Terus ada temen gua, Febrian, Adel, dan Tiara yang bakal meramaikan pendakian ini. Awal perjalanan, gua masih lewatin jalan aspal menuju Pintu Rimba yang jaraknya cuma 10 menit aja dari basecamp. Di sini bakal dicek ulang lagi sama petugas buat mastiin jumlah dan nama pendaki yang terdaftar. Kalau ketahuan lebih atau bohong, siap-siap aja. Satu rombongan bakal di blacklist. Akhirnya, birokrasinya udah selesai juga. Dan ini dia gerbang impian para pendaki. Kita penantang impian, anjay. Tapi sayang, di sini ada truk yang lagi isi air. Di awal perjalanan, treknya masih paving block dan melewati perkebunan warga. Terus, gue mulai menanjak memasuki hutan. Gue pikir treknya bakal nanjak gini terus. Ternyata landai banget. Bisa sambil hahihi ini mah. Full energi pokoknya. Terus, kalian bakal ketemu percabangan. Yang satu nanjak, yang satu lagi landai. Ya jelas, kita pilih yang landai. Hehehe. Sampai di lembahan, gue udah bisa lihat saung yang ada di pos 1. Kontur trek di sini berupa tanah dengan vegetasi khas di lembahan gunung. Tinggal nanjak dikit, terus gue udah sampai di pos 1. Dan durasi pendakian cuma 1 jam aja dari Pintu Rimba. Di sini juga masih ada sinyal. Santai-santai dulu gak sih? Setelah istirahat di pos 1, gua lanjut jalan lagi menuju pos 2. Sumpah, ini jalur cocok banget sih buat trekking santai. Gua saranin buat pemula, kalian wajib coba mendaki di sini. Untuk kontur dan vegetasinya sama aja kayak sebelumnya. Treknya didominasi landai. Ya paling nanjak tipis-tipis aja. Akhirnya gua sampai di pos 2 dan durasinya cuma 20 menit aja dari pos 1. Di sini ada saung dan toilet yang belum bisa dipakai karena masih dalam tahap perbaikan. Di sini kita santai-santai dulu ya. Lanjut menuju pos 3, treknya nanjak dulu dikit. Terus turunan menuju Watu Rejeng. Di sini kalian bisa lihat tebingan batu yang berjejer. Makanya di sini namanya Watu Rejeng. Kata guide-nya gitu sih. Hehehe. Terus gue lanjut jalan lagi menuju pos 3 dan nanjak tipis-tipis aja. Terus landai lagi deh. Tapi ketika di perjalanan gue lihat si Tiara mukanya udah pucat banget. Kayaknya dia lapar deh. Ya udah kita makan dulu di tengah jalan. Tapi nyari tempat yang agak luas dulu, biar gak menghalangi pendaki lain jalan. Setelah selesai makan, kita lanjut jalan lagi. Kalian bakal lewatin beberapa jembatan coran. Ada yang udah terkena longsoran, ada juga yang masih utuh. Setelah itu, sampailah gua di pos 3 dengan durasi 1 jam 30 menit dari pos 2. Di sini, gua dan teman-teman gak istirahat dan lanjut jalan lagi menuju pos 4. Baru juga jalan, ternyata nanjak banget. Dari awal pendakian, baru kali ini ada tanjakan yang bisa bikin teman-teman gua pada ngap. Tapi gak lama dari itu, treknya jadi landai lagi dan menurun. Setelah jalan jauh, akhirnya gue bisa lihat Ranukumbolo dari kejauhan yang diselimuti kabut. Lanjut jalan lagi dikit, akhirnya gue dan teman-teman sampai di pos 4 dengan durasi 1 jam aja dari pos 3. Di pos 4 ini, gue dan teman-teman santai sejenak menikmati indahnya Ranukumbolo di sore hari. Dari sini juga camp area udah kelihatan jelas. Masih lumayan jauh sih, tapi semangat karena udah lihat view yang secakep ini. Lanjut jalan lagi menuju camp area. Treknya bakal menurun menuju bibir danau Ranukumbolo. Di sini juga udah bisa
ngecamp, tapi kurang direkomendasikan. Di perjalanan, langit makin mendung aja. Untung pas tadi foto-foto di atas masih cerah, rejeki anak soleh, hehehe. Terus kita nanjak dikit dan melipir di pinggiran danau. Akhirnya sampai juga di camp area Ranukumbolo. Durasi dari pos 4 ke sini cuma 20 menit aja. Fasilitas di sini lumayan lengkap, ada shelter, toilet, bahkan musola. Terus kita lanjut mendirikan tenda, dibantu sama Mas Waiji, guide kita. Cewek-cewek mah anteng aja ya main-main sama ayam. Oh iya, selain ayam, di sini juga ada kambing yang namanya Sugeng. Tapi Sugeng ini betina ya. Kata guide kita, kambing dan ayam di sini dulunya buat ritual, tapi gak jadi. Yang akhirnya dipelihara aja sama mereka di sini. Terus di sini juga ada batu prasasti, Tirta Yatra Empu Kameswara. Buat penjelasan prasastinya, googling aja sendiri ya. Capek, gua mau masak dulu terus bobo deh. Setelah bangun pagi, kita langsung berburu spot foto yang wajib kalian kunjungi kalau lagi di sini. Pertama, kita mau menuju pohon di pinggir danau dulu. Kalian tinggal melipir aja ke arah kanan, nanti juga ketemu sama pohonnya. Bukan yang ini ya, karena kita nyasar dan salah pohon. Hehehe. Terus, gua dan teman-teman balik lagi ke jalan yang benar, yang akhirnya ada pendaki lain. Jadi kita ikuti aja deh, dan mau gak mau, pas nyampe sana kita harus ngantri dulu. Setelah menunggu, akhirnya giliran gua dan teman-teman yang mengambil alih spot ini. Awas hati-hati kejebur. Dan ini hasil foto-fotonya. Cakep kan? Setelah selesai foto-foto, kita balik lagi menuju camp dan sarapan dulu. Si Tante Adel malah main-main sama si Sugeng. Setelah sarapan dan main-main, kita mulai nanjak ke tanjakan cinta. Konon katanya, kalau kalian bisa sampai atas tanpa nengok ke belakang, kalian bakal ketemu jodoh secepatnya. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Kalau gue sih gak percaya, hehehe. Tapi gue ngeliat teman gue si Tiara sangat berusaha keras. Semoga dapat secepatnya ya. Sampai di atas, kita gak belok kanan ke pohon yang sangat viral karena masih antri yang foto, dan gua malas banget buat antri. Hehehe. Sampailah gua di area latar Ombo dan menikmati keindahan di sini. Terus kita turun ke bawah, tapi sayang bunga di sini lagi pada kering. Ya udahlah. Terus kita balik lagi ke pohon viral dan pas nyampe sana udah sepi pendaki. Jadi kita bisa ambil foto dan video sepuasnya. Pokoknya sepuasnya karena indah banget sumpah. Kalau kalian ke Ranukumbolo, pokoknya wajib buat foto di sini. Wajib banget. Cerita pendakiannya udah ya sampai sini aja karena udah disuruh turun. Hehehe. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and follow. Gua Abduy, see you. Kami sekeluarga Mendakwin mengucapkan Happy birthday Adel. Promo